Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswadi, kelas 1C, absen 30 dengan NIREM 03.01.21.0306. Pada kesempatan ini akan memenuhi tugas rekayasa produk pertanian, yaitu mereview jurnal, di mana judul jurnal yang saya ambil adalah manfaat bekatul beras putih dan angkat dalam pembuatan kokis dan roti. Pada jurnal ini ditulis oleh Claudia Koritama, Franciscus Sinung Pranata, dan Yuliana Reni Swasti. Dalam jurnal ini terdapat materi-materi antara lain dalam bab pendahuluan, dalam bab tinjauan literatur, dan dalam bab simpulan. Dalam bab pendahuluan akan diterangkan bagaimana asal bekatul beras putih. Bekatul beras putih merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi. Bekatul beras putih merupakan produk yang telah digunakan dalam produk bakery dan terbukti dapat meningkatkan penilaian kokis dan roti, baik berdasarkan kadar zat gizi ataupun penilaian fisik. Sementara angkat memiliki potensi yang baik untuk kesehatan dan properti pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna. Angkat adalah produk fermentasi beras oleh kapang Monaskos purpureus. Angkat telah banyak dikonsumsi terutama di daerah Asia dan banyak dikenal sebagai obat. Dalam bab tinjauan literatur akan diterangkan zat gizi pada bekatul beras putih, di mana bekatul beras putih terdiri dari lapisan perikarpus, lapisan biji, nucleus, dan lapisan aleuron yang menyusun 7% dari berat gabah. Secara kimia, bekatul beras putih tersusun oleh 4-8% mineral, yaitu besi, fosfor, dan magnesium, dan 11-13% protein, 11,5% serat, dan 20% dalam bentuk minyak. Ini tabel komposisi tepung gandum dengan bekatul beras putih, di mana komposisi gizi bekatul beras putih dibanding tepung gandum sangat berbeda jauh. Ini ya, ada komposisi gizinya, ada protein, lemak, abu, serat pangan, dan karbohidrat, di mana gizi tersebut, yaitu bekatul beras putih, mengungguli tepung gandum. Pada tabel 2, komposisi vitamin dan mineral pada bekatul beras putih. Nah, vitamin yang terbentuk pada bekatul beras putih ada tiamin, riboflavin, pyridoxine, niacin. Dan mineral terdiri dari kalsium, besi, magnesium, sodium, potasium, dan fosfor, di mana kadar-kadar vitamin dan mineral tersebut cukup lumayan tinggi. Stabilisasi bekatul beras putih. Bekatul beras putih mempunyai hambatan masa simpan yang pendek karena mudah tengik. Ini disebabkan oleh hidrolisasi lemak oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Permasalahan sifat bekatul yang mudah tengik ini dapat diatasi dengan proses stabilisasi, yaitu proses inaktivasi kerja enzim lipase sehingga tidak terbentuk asam lemak bebas. Enzim lipase pada bekatul beras putih dapat bekerja secara optimum pada kondisi pH 7,5 sampai dengan 8 dengan suhu 30 derajat Celcius. Bekatul beras cocok untuk dikonsumsi apabila mengandung asam lemak bebas di bawah 5%. Pada metode stabilisasi bekatul beras putih adalah dengan pemanasan dengan menggunakan microwave, yang telah dianggap metode ini telah dianggap sebagai metode yang paling efektif digunakan untuk memperpanjang masa simpan dari bekatul beras putih tersebut. Selain dengan microwave, metode panas lain adalah metode freeze drying pada suhu 80 derajat Celcius, pemanasan kering pada suhu 100 derajat Celcius, serta pemanasan dengan autoclave dan uap etanol selama 20 menit. Selain dapat menurunkan aktivitas enzim lipase dan kadar asam lemak bebas, proses stabilisasi juga dapat menurunkan kadar zat anti gizi pada bekatul beras putih. Kita melihat zat gizi pada angkat. Angkat atau red yeast rice merupakan bahan nutrasetikal terbuat dari beras putih
dan Monascus purpureus atau kapang lain yang masih terkait dan telah digunakan sebagai perasa, pewarna, dan pengawet pada obat-obatan Cina. Angkat mengandung senyawa polipeptida, asam lemak tidak jenuh, polisterol, pigmen, dan monokolin, K atau lovastatin, di mana lovastatin merupakan senyawa yang berperan utama dalam mekanisme penurunan kadar kolesterol. Pigmen yang terkandung dalam angkat merupakan pigmen azapilon yang terdiri dari angkaflavin dan monasin, yaitu pembentuk pigmen berwarna kuning, uropropuktatin dan monascorubin membentuk pigmen berwarna oranye, serta rupropuktamin dan monascorubramin membentuk pigmen berwarna coklat. Pembuatan angkat. Angkat dibuat dari fermentasi kapang Monascus purpureus pada beras. Suspensi kultur Monascus purpureus diinokulasikan pada beras yang sudah direndam dan disterilkan, kemudian diinkubasi selama 14 hari dan dikeringkan selama 2 hari. Penggunaan jenis beras yang berbeda dalam pembuatan angkat dapat memberikan aktivitas antioksidan yang berbeda, yaitu 21,24% pada beras putih, 22,2% pada beras merah, dan 45,01% pada beras hitam. Aplikasi bekatul beras putih pada cookies dan roti. Cookies dan roti tergolong sebagai produk bakery, yaitu produk olahan yang terdiri dari tepung dan lemak yang diolah dengan cara dipanggang. Ini komposisi gizi cookies dengan penambahan bekatul beras putih. Ya. Fortifikasi tepung beras, bekatul beras putih pada cookies dapat memberikan perubahan pada komposisi gizinya. Tadi sudah berubah. Pada tabel 4, komposisi gizi roti dengan substitusi bekatul beras putih. Ini perbandingan antara tidak menggunakan bekatul beras putih dengan yang menggunakan, yaitu untuk pertama yang tidak menggunakan bekatul beras putih hanya tepung gandum aja, ini nilainya sekian. Menggunakan bekatul beras putih dengan perbandingan tepung gandum adalah 70% untuk tepung gandum dan 30% untuk bekatul beras putih. Kadar proteinnya cukup meningkat, lemak juga meningkat, abu juga meningkat, kadar serat pangan juga meningkat. Kadar antioksidan roti dengan substitusi bekatul beras putih, di mana yang menggunakan bekatul beras putih juga cukup meningkat. Kadar vitamin E itu 60%, fenolik 183,9%, flavonoid 76,5%. Aplikasi angka pada cookies dan roti. Cookies dan roti dapat ditambahkan dengan zat pewarna untuk meningkatkan penilaian sensorinya. Penilaian angka sebagai pewarna dan penguat rasa daging dapat diterapkan pada produk kornet daging ayam yang juga mampu memperbaiki nilai cookies loss, maksudnya cooking loss, dan meningkatkan rendemennya, yang kemudian meningkatkan daya ikat air. Penambahan angka dalam jumlah yang sedikit tidak akan memberikan perubahan nyata terhadap parameter fisik cookies dan roti, termasuk kadar air dan aktivitas air, karena angkat tidak memiliki kemampuan pengikatan komponen air. Penambahan angka pada produk terasi udang tidak memberikan perbedaan nyata dalam penilaian warna oleh penulis, namun angkat dapat bekerja sebagai antibakteri dan anti kapang. Kesimpulannya, bekatul beras putih dan angkat dapat ditambahkan pada cookies dan roti untuk meningkatkan beberapa parameter kualitasnya. Bekatul beras putih dapat diaplikasikan sebagai bahan penambah kadar karbohidrat, kadar serat, mineral, antioksidan, dan protein pada cookies dan roti, serta dapat merubah profil tekstur berdasarkan konsentrasi yang ditambahkan. Angka dapat ditambahkan sebagai pewarna pada cookies dan roti yang juga memiliki potensi manfaat lain, yaitu meningkatkan kadar protein dan aktivitas antioksidan dalam cookies dan roti, serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Terdapat sejumlah kekhawatiran mengenai produk senyawa toksin oleh Monascus purpureus pada angka, namun penggunaan dalam dosis yang wajar tidak akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius, serta dapat dilakukan beberapa upaya untuk minimalisir kadar citrinin pada angka. Demikian tadi review jurnal dari
yang bisa kami berikan. Terima